Di Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah, seluruh kepala desa secara bersama-sama mendesak camat untuk mundur dari jabatannya. Ini bukan kejadian yang lazim, dan karena tidak lazim, wajar jika publik mencoba memahaminya dengan akal sehat. Pertanyaannya sederhana, mengapa seorang camat bisa sampai didesak mundur oleh seluruh kepala desa? Ada beberapa kemungkinan yang perlu dilihat secara jujur. Bisa saja camat tersebut memang dinilai tidak layak, gaya kepemimpinannya terlalu keras, komunikasinya tidak berjalan baik, atau caranya bekerja dianggap tidak sejalan dengan kepala desa. Dalam pemerintahan, hal seperti ini bisa saja terjadi. Namun ada kemungkinan lain, bahwa camat justru menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, melakukan monitoring, pengecekan, dan pengendalian yang memang melekat pada jabatannya, tetapi dalam prakteknya dianggap terlalu jauh atau terlalu mengganggu. Di titik ini, kita sebagai masyarakat wajar bertanya, apakah yang dipersoalkan ini soal sikap camatnya atau soal pengawasan yang tidak bisa dikompromikan? Karena dalam banyak praktek pemerintahan di tingkat lokal, kompromi sering menjadi jalan tengah agar semua tetap rukun. Masalahnya, ketika kompromi terlalu longgar, pengawasan bisa kehilangan maknanya. Pola seperti ini terasa relevan ketika kita melihat proyek-proyek publik, termasuk proyek revitalisasi SMK Kelautan dan Perikanan bernilai miliaran rupiah di Bengkulu Tengah, yang mengalami keterlambatan dengan alasan teknis dan cuaca. Alasan yang bisa diterima. Namun sebagai warga, kita juga memahami bahwa tanpa pengawasan yang kuat dan konsisten, setiap proyek publik berpotensi menghadapi penyesuaian jadwal dan pelemahan akuntabilitas. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan yang wajar bagi masyarakat. Jika pengawasan bisa dikompromikan, apakah batas peran dan jabatan juga bisa menjadi longgar? Ketika satu orang memegang lebih dari satu peran penting, baik di institusi pendidikan maupun pemerintahan desa, yang diuji bukan niat pribadinya, melainkan kekuatan sistem untuk menjaga batas dan fokus tanggung jawab. Narasi ini bukan tuduhan. Ini adalah rangkaian pertanyaan yang lahir dari pengalaman publik melihat bagaimana kekuasaan bekerja di level paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan kejelasan, keterbukaan, dan ketegasan aturan. Karena dalam negara yang sehat, pengawasan tidak seharusnya berujung pada desakan mundur, dan jabatan tidak seharusnya bergantung pada kompromi. Dan selama pertanyaan-pertanyaan ini masih ada, kewaspadaan bukanlah prasangka, melainkan bentuk kepedulian warga terhadap uang dan kepentingan bersama. Saya Rio Kajut, dan ini Suara Rapesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.